Experts say it can carry up to 40 passengers. But Indonesian military says 53 crew were on board. These issues are now in the spotlight, along with questions about what went wrong. Di saat suamimu berangkat tugas melaksanakan operasi kapal selam, kamu anggap suamimu itu sudah mati. Berdoa aja sama Allah SWT supaya suamimu ini selalu diberikan keselamatan. Bapak itu sangat ngomong sekali sama anak-anak. Bapak itu sangat bertanggung jawab. Jika saya kebingungan, Bapak itu selalu memberi solusi. Kenapa nggak boleh kerja? Di rumah aja? Iya. Kancing. Bapak tidak ada tanda-tanda sama sekali. Terakhir tuh Bapak, yang saya ingat, dia membawa gas cadangan untuk saya. Dia bilang, ini untuk jaga-jaga biar kalian tidak susah kalau kehabisan gas. Itu terakhir beberapa hari sebelum beliau berangkat layar. Pulang dulu ya, Ayah. Afin pulang dulu, Ayah. Iya. Afin nggak nyari ayah lagi ya. Ayah udah di surga sama Mas Rafli, sama Kakak Rafli ya. Dadah Ayah, sehat ya Ayah. We are brothers in arms, and we are together, and we feel together. Our deepest condolences for the submarine force of Indonesia and for the families of the 53 lost sailors aboard the Nanggala. Duka dan kejanggalan Nanggala 402 jadi sorotan dunia. A scan found the vessel 800 meters below the surface, well past the Nanggala 402's survivable limit of 500 meters. Made in Germany in 1977, the vessel is also past the typical 35-year life cycle of submarines of its class. KRI Dr. Suharto 990 menjadi saksi di mana keikhlasan tersirat dari seluruh keluarga kru kapal selam KRI Nanggala 402 di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan Laut. Upacara penghormatan terakhir dan tabur bunga digelar di perairan utara Bali untuk 53 kesatria bangsa yang kini menjaga laut Indonesia selamanya. Bahkan, Angkatan Laut Jerman menggelar upacara dan pengibaran bendera setengah tiang untuk menghormati seluruh awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang gugur di kedalaman 838 meter. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 tak luput dari sorotan dunia internasional. Negara-negara di dunia pun turut menyampaikan rasa bela sungkawa atas insiden yang menimpa kapal selam TNI buatan Jerman tersebut. Kisah Nanggala ini merupakan kisah yang fenomenal di Indonesia maupun di dunia. Bagaimana bangsa-bangsa di dunia, kemudian lintas sektoral, lintas agama, individu memberikan simpatinya yang sangat amat luar biasa. Dan ini adalah sejarah yang sangat fenomenal. Namun di tengah duka, saatnya pula kita mulai bertanya, mengapa? Apa yang keliru dari penanganan Nanggala 402 yang membuatnya terempas ke dasar laut? Dan adakah sesuatu yang harusnya dilakukan namun diabaikan? Ini penting
agar kekeliruan sekecil apapun tak sampai mengorbankan nyawa prajurit. Saya cuma menyampaikan ini karena sekali lagi concern saya yang sangat teramat dalam, kita kehilangan 53 putri terbaik bangsa. Terlepas dari hal tersebut, surat kabar utama di Korea Selatan, Hanguk Ilbo, membeberkan beberapa fakta mengejutkan yang menjadi kejanggalan mengenai kapal selam KRI Nanggala 402. Dalam laman websitenya, media itu mengutip pernyataan seorang ahli kapal selam yang mengatakan kemungkinan air laut masuk melalui pipa torpedo akibat kapal yang sudah tua, yakni 42 tahun. Hanguk menuturkan, kapal selam hanya dapat bertahan 25 tahun. Namun, KRI Nanggala 402 yang merupakan kapal selam bermesin diesel dengan bobot 1.400 ton itu dibuat di Jerman pada tahun 1979. Kapal itu dikirim dan diterima oleh Angkatan Laut Indonesia 2 tahun berikutnya, yakni pada 1981. Media tersebut juga menuliskan, pemeliharaan kapal selam harus dilakukan setiap 6 tahun sekali. Namun diketahui, perusahaan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering asal Korea Selatan ternyata menjadi perusahaan yang melakukan perawatan kapal selam KRI Nanggala 402 terakhir, yaitu pada tahun 2012 lalu. Ini berarti pemeliharaan kapal belum dilakukan selama 9 tahun. Hanguk Ilbo juga melaporkan, KRI Nanggala 402 dijadwalkan akan melakukan pemeliharaan pada tahun depan. Di samping melakukan pemeliharaan Nanggala 402, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering ternyata juga melakukan perawatan kapal selam milik Indonesia asal Jerman, yakni Cakra 401 pada tahun 2004 lalu. Pemeliharaan yang dilakukan di Korea Selatan kemudian menuai kritik dari beberapa pihak lantaran KRI Nanggala 402 merupakan buatan negara Jerman. Namun, Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda Iwan Isnurwanto, menjelaskan hal itu dilakukan karena telah memiliki izin ekspor lisensi dari Jerman. Selain itu, Korea Selatan dinilai sebagai negara yang telah dipercaya merawat kapal selam asal Jerman tersebut. Berbicara mengenai pemeliharaan kapal selam, analis pertahanan KONI Rahakundini Bakri baru-baru ini mendesak Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk turut mengaudit sistem maintenance, repair, and overhaul atau MRO Nanggala 402 secara ketat. Bahwa di MRO inilah kuncinya. Jadi gini loh, makin usianya makin meningkat, maka makin ketat harusnya audit MRO dilakukan. Maintenance, repair, dan overhaul. Itu kan 3 tahapannya beda tuh. Ketika si MRO ini, orang repair engine-nya, orang komponennya, itu tanda kutip tidak betul-betul baik. Pemesanan auditnya nggak bagus, pembuatan auditnya nggak bagus, quality control ordernya nggak bagus, amat riwayat. Kenapa? Sekarang ini banyak barang KW. Kenapa saya minta dengan hormat dari kemarin ini saya on air, saya minta BPK turun ke MRO dulu. Bukan hanya KONI, Komandan Nanggala 402, Letkol Laut Heri Octavian yang gugur dalam insiden tersebut semasa hidupnya juga pernah mengutarakan keresahannya. Ia menyinggung kapal selam buatan PT PAL yang tidak memuaskan serta overhaul Nanggala yang terus ditunda tahun 2020, padahal kapal selam itu harus terus disiapkan. Hanguk Ilbo dalam artikel tersebut menuliskan kejanggalan lain, yakni kapal selam Angkatan Laut Indonesia tersebut ternyata menjalani latihan paksa. Bahkan sumber militer setempat mengatakan kepada Hanguk bahwa Nanggala 402 disebutkan tidak pernah menjalani pelatihan kapal selama 3 tahun terakhir. Hal itu menjadi tanda tanya pula mengapa latihan peluncuran torpedo dengan kapal selam Jerman sudah dilakukan, sedangkan kapal selam KRI Alugoro 405 buatan Korea belum masuk. Ketika Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memastikan Nanggala 402 tenggelam di palung sedalam 838 meter 3 hari kemudian, semua orang tertekuk dalam duka. Kematian memang bagian dari takdir, seperti halnya kelahiran. Namun tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 tak boleh berlalu begitu saja. Investigasi militer yang memadai perlu dilakukan. Jika benar kapal yang tak layak beroperasi dipaksa melaut, para penanggung jawab keputusan harus diadili. Sebagai masyarakat, tak banyak yang dapat kita lakukan. Hanya doa bagi para kesatria dan keluarga yang ditinggalkan, serta dukungan kepada pemerintah untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Hormat setinggi-tingginya bagi 53 patriot bangsa. Selamat berpatroli di keabadian. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa
patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Pengabdian saudara-saudara akan terpatri di sanubari seluruh rakyat Indonesia. Semoga arwah prajurit-prajurit Hiu Kencana tersebut mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Meskipun kita siap untuk merindu, kita siap